Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Baik, dalam video ini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya tentang maqamat dan ahwal. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hartio dan dosen saya yang bernama Ibu Nikmah Royani MA. Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang maqamat dan ahwal. Baik, sebelumnya kita bahas dulu satu persatu tentang maqamat. Apa itu maqamat? Maqamat adalah jamaknya dari makom. Makom itu apa? Adalah tingkatan. Sedangkan ahwal adalah keadaan. Keadaan hati seorang sufi ataupun seseorang. Itulah ahwal. Keadaan. Maqamat adalah makom. Berarti seseorang sufi punya tingkatan-tingkatan. Apa saja tingkatannya? Yang pertama adalah taubat, kembali kepada Allah. Ada namanya tingkatan waro, kehati-hatian. Ada juga namanya tingkatan juhud. Juhud adalah meninggalkan dunia, tidak cinta dengan dunia. Sedangkan ahwal, ahwal adalah keadaan hati seseorang tanpa ia sadari. Contohnya rasa gembira, rasa takut, rasa ingin tahu, begitulah. Baik, proses maqamat memerlukan usaha yang sangat keras, latihan spiritual. Seseorang salik. Apa itu salik? Penempuh jalan spiritual. Maqamat ini bukan hanya susah untuk menjalaninya. Kita harus bertaubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya? Ya, kita mandi tobat, salat tobat, tidak mengulangi lagi kesalahan yang kedua kalinya. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Melalui maqamat, seseorang salik diharapkan dapat mencapai tingkat kedekatan yang lebih tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maqamat itu dan ahwal merupakan dua konsep penting dalam tasawuf yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi. Maqamat adalah tahap-tahap yang harus dilalui melalui usaha dan latihan spiritual. Maqamat adalah makom. Setelah makom, maka masuklah ahwal. Apa itu ahwal? Kesadaran, rasa. Dan rasa itu tidak bisa dijelaskan. Itulah namanya ilmu rasa. Jadi ahwal itu keadaan batin seseorang yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk karunia. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi para salik. Apa tadi salik? Penempuh jalan spiritual untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah itu bukan mudah. Kita harus melewati makom-makom tersebut. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada makom kita harus bertobat dulu kepada Allah, kembali kepada Allah, waro, kehati-hatian, juhud, meninggalkan dunia, dan sabar, tawadu. Begitulah caranya. Dan marilah kita bertahap. Kita bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi kesimpulannya adalah marilah kita yang masih muda-muda, teman-teman saya dan saya sendiri pribadi, marilah kita menempuh makom tersebut. Setelah kita melalui makom-makom tersebut, maka muncullah ahwal tadi, keadaan batin yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk karunia. Apa itu? Rasa gembira, rasa ikhlas, rasa yang tidak bisa dijelaskan karena ini adalah ilmu rasa. Ya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin sampai sinilah pengetahuan saya, dan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Nikmah Royani MA, telah memberikan tugas tentang maqamat dan ahwal, karena tasawuf ini sangat perlu dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kepada netizen juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.